Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa bersama Anda dalam program Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi satu kitab bernama Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas buku yang keempat dalam jilid ke-14. Dan ini adalah episode terakhir untuk pembahasan buku ini, yakni buku yang berjudul Ayamus Suluh atau diterjemahkan menjadi Hari-Hari Perdamaian. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya. Baik, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, ini adalah episode terakhir untuk pembahasan buku ini ya Pak ya, karena memang bukunya sangat panjang dan tebal, dan kita telah membahas dalam dua episode sebelumnya berbagai macam hal yang beliau tuliskan di dalam buku ini. Kira-kira untuk episode kali ini, apa-apa saja poin yang akan kita bahas yang Hadrat Masih Maud tuliskan di dalam buku ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang akan kita bahas pada episode kali ini melanjutkan ya bahasan sebelumnya. Jadi di sini kita coba ambil beberapa poin. Yang pertama terkait dengan penjelasan tambahan Hadrat Masih Maud mengenai nubuatan kedatangan Al-Masih Ibnu Maryam di dalam umat ini. Penjelasan tambahan terkait dengan bukan Al-Masih Israeli yang dahulu yang datang di dalam umat ini, tetapi seseorang yang lain. Nah, ini penjelasan tambahan terkait itu. Kemudian juga pada bagian selanjutnya Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, beliau juga menjelaskan mengenai beberapa nubuatan-nubuatan ya yang sudah tergenapi sebagai tanda ya, tanda-tanda Al-Masih Al-Maud atau Al-Masih yang dijanjikan. Lalu berikutnya kita akan coba juga mengupas terkait dengan jawaban atas anggapan orang-orang yang menyebutkan bahwa berkenaan dengan Masih Maud atau Al-Masih yang dijanjikan ini tidak ada bahasannya di dalam Al-Quran. Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau mengupas mengenai hal ini dan beliau menunjukkan melalui dua ayat Al-Quran. Baik, kita akan masuk ke poin pertama, yakni mengenai penjelasan tambahan mengenai Al-Masih yang dijanjikan. Ini apa saja yang beliau sampaikan di dalam buku ini, Bu? Silakan. Baik. Nah, sebelum masuk kepada bagian pertama yang akan kita bahas pada kesempatan ini, mungkin sedikit kita mengulang dulu ya bahasan pada episode sebelumnya. Secara ringkasnya, pada episode yang lalu kita telah membahas mengenai Hadrat Masih Maud menjelaskan terkait dengan nubuatan itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada yang jelas, tergenapi secara harfiah, ada yang mutasyabihat yang perlu penjelasan tambahan gitu ya. Nah, kemudian juga Hadrat Masih Maud alaihissalam membahas dari segi dalil-dalil Al-Quran, dari hadis-hadis, dari perkataan-perkataan sahabat bahwa Nabi Isa alaihissalam yang dahulu itu sudah wafat. Nah, maka di satu sisi fakta berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis dan penjelasan sahabat Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Di lain sisi ada juga sabda dari Nabi Muhammad SAW yang menubuatkan bahwa Al-Masih Ibnu Maryam ini akan datang kembali. Nah, maka kesimpulannya kata Hadrat Masih Maud, karena Nabi Isa sudah terbukti wafat, yang akan datang itu bukan Nabi Isa yang dahulu, karena yang dahulu sudah wafat, artinya seseorang dalam wujud yang lain. Nah, Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai makna kata nuzul dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu menyambung ya penjelasan beliau mengenai hal tersebut. Di bagian ini Hadrat Masih Maud alaihissalam juga menjelaskan bahwa selain penggenapan dari nubuatan akan datangnya kembali Masih Ibnu Maryam di dalam umat ini tidak bisa tergenapi, atau yang datang itu bukan Nabi Isa yang dahulu selain karena beliau sudah wafat, dijelaskan pada episode sebelumnya. Nah, Hadrat Masih Maud juga menjelaskan bahwa tidak mungkin Nabi Isa Israeli yang dahulu yang akan datang, karena kedatangan Nabi Isa Israeli, Nabi Isa yang dahulu yang telah berlalu ini terhalang oleh ayat Al-Quran, walakir Rasulullahu wa khataman nabiyyin, dan juga selain terhalang oleh ayat tersebut juga terhalang oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la nabiyya ba'di. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyebutkan bahwa
bagaimana bisa terjadi ya Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang dahulu kemudian datang kembali ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ini sebagai khatamul anbiya. Jadi tidak mungkin dapat terjadi gitu. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pun beliau menjelaskan bahwa hal ini mendorong kepada kita untuk kemudian memahami bahwa karena Nabi Isa sudah wafat, karena kedatangan Nabi Isa yang dahulu terhalang oleh ayat walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin itu kan, kemudian oleh hadis Nabi abadi juga, maka yang akan datang itu tentu bukan Nabi Isa yang dahulu melainkan sosok yang lain gitu kan. Dan dalam konteks ini sebagaimana kita sampaikan dalam penjelasan yang sebelum-sebelumnya itu adalah Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sesuai dengan tanda-tanda yang secara jelas ya tergenapi. Nah, kemudian selain itu pada bagian ini Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga beliau menjelaskan bahwa salah satu qarinah yang sangat kuat ya, indikasi yang sangat kuat, bukti yang sangat kuat yang juga mendukung bahwa yang akan datang di dalam umat ini bukan Nabi Isa yang dahulu adalah adanya perbedaan ciri fisik mengenai Al-Masih Israili alaihissalam dengan Al-Masih yang dijanjikan akan datang di dalam umat ini. Nah, itu terdapat di dalam Sahih Bukhari yang disebut sebagai As-Sahihul Kutub Ba'da Kitabillah, atau kitab yang paling sahih setelah kitab suci Al-Quran. Jadi di dalam Sahih Bukhari itu ketika membahas berkenaan dengan Al-Masih Israili alaihissalam yang dahulu disebutkan ciri fisiknya bahwa warna kulitnya itu kemerah-merahan seperti warna kulit orang-orang Syam. Nah, kemudian rambutnya juga itu bergelombang. Nah, sedangkan ketika membahas Al-Masih yang dijanjikan akan datang di dalam umat ini, ditulis di dalam hadis di Sahih Bukhari itu bahwa warna kulitnya itu kecoklatan seperti gandum dan rambutnya itu lurus. Nah, maka Hadrat Masih Maud menyebutkan di sini ada dua ciri fisik yang berbeda. Tidak mungkin dua ciri fisik yang berbeda yang disebutkan di dalam As-Sahihul Kutub Ba'da Kitabillah ini, yaitu di dalam Sahih Bukhari, ini mengindikasikan atau menunjuk kepada satu orang yang sama. Tidak mungkin satu orang yang sama memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Nah, sebagai contoh kan tidak mungkin kita menyebutkan misalkan si A rambutnya panjang tapi pendek, gitu kan, tidak mungkin. Panjang dan pendek tidak bisa dalam saat yang bersamaan di orang yang sama, gitu kan. Nah, gitu. Jadi di dalam Sahih Bukhari dijelaskan dua ciri fisik yang berbeda, artinya ada dua sosok yang berbeda. Maka yang akan datang itu bukan orang yang sama. Nah, ini kemudian penjelasan yang kedua. Selanjutnya, selain itu, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga beliau menjelaskan bahwa Al-Masih yang dinubuatkan akan datang di dalam umat ini bukanlah Al-Masih Israili yang dahulu, melainkan sosok yang akan datang dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Karena apa? Karena di dalam hadis yang menjelaskan mengenai kedatangan Masih Ibnu Maryam itu di dalam Sahih Bukhari disebutkan wa imamukum minkum. Di dalam Muslim disebutkan fa'ammakum minkum. Jadi menjadi imam ya dari antara kalian, ada kata minkum di dalam sabda-sabda Rasulullah SAW di dalam Bukhari dan di dalam Muslim tadi. Jadi minkum dari antara kalian. Kalian ini siapa? Kalian ini adalah umat Rasulullah SAW sendiri. Jadi ketika Rasulullah menubuatkan akan datang Masih Ibnu Maryam di dalam umat ini, maka dari kata minkum itu sendiri Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan bahwa yang akan datang itu bukan Masih Ibnu Maryam yang dahulu, melainkan seseorang dari antara umat beliau sendiri. Nah, jadi penjelasan-penjelasan ini kemudian memberikan keyakinan yang lebih kuat bahwa yang akan datang itu bukan Al-Masih Israili yang dahulu, melainkan seseorang yang lain, yang ya dalam hal ini adalah Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Baik, sangat jelas sekali bagaimana penjelasan tambahan dari Hadrat Masih Maud mengenai kedatangan Al-Masih yang dijanjikan itu bukanlah Nabi Isa Israili ya Pak ya, tapi ada sosok lain ya Pak ya. Kemudian poin selanjutnya adalah mengenai penggenapan nubuatan-nubuatan yang merupakan sebagai tanda ya Pak kedatangan dari Al-Masih yang dijanjikan ini. Pada bagian ini bagaimana Hadrat Masih Maud menjelaskan di dalam buku ini? Ya, jadi ini ada kaitannya dengan penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan pada episode sebelumnya terkait dengan nubuatan-nubuatan itu ada dua, ada yang jelas, ada yang harfiah, tergenapinya secara langsung, secara jelas, ada yang mutasyabih. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa nubuatan-nubuatan terkait dengan tanda ya kedatangan Al-Masih ini, nubuatan-nubuatan besar diantaranya itu sudah tergenapi pada zaman ini. Nah, dan jika ada orang yang ini menjadi bukti bahwa Al-Masih itu ya sudah datang, sudah waktunya datang karena tandanya sudah tergenapi gitu ya. Nah, jika ada orang yang berkeberatan bahwa oh
ini disampaikan oleh seorang pendusta, ada perawinya yang pendusta dan lain sebagainya, maka pertanyaan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah bagaimana mungkin nubuatan yang ada di luar jangkauan kemampuan manusia memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, lalu kemudian itu terjadi persis seperti itu di luar jangkauan manusia. Nah, kalaupun misalkan dikatakan perawinya atau ada unsur yang berbohong gitu dalam sanad dan lain sebagainya, dilihat dari situnya, toh kejadiannya sudah terbukti nyata seperti itu sudah terjadi, ya itu menjadi bukti bahwa hadis itu benar, sahih gitu. Karena apa? Ada yang terkandung di dalam itu terbukti gitu. Nah, jadi Hadrat Masih Maud menyebutkan ada nubuatan-nubuatan besar terkait dengan Al-Masih yang dijanjikan ini yang kemudian telah tergenapi. Salah satu contoh Hadrat Masih Maud di sini menyebutkan bahwa disebutkan dalam hadis-hadis pada hari mendekati kiamat, yaitu pada zamannya Masih Maud atau Al-Masih yang dijanjikan itu, orang-orang akan dilarang untuk menunaikan haji atau berhaji. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan penjelasan bahwa pada saat ini Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa karena berjangkitnya wabah penyakit, ya waktu itu kan taun berjangkit, maka kemudian seluruh pemerintahan di dunia melarang warganya untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini telah tergenapi sesuai dengan apa yang disebutkan. Nah, sebelumnya tidak pernah terjadi seperti demikian. Apakah pernah terjadi seperti ini, kata Hadrat Masih Maud? Tidak. Nah, ini telah tergenapi. Jadi Hadrat Masih Maud memberikan beberapa contoh gitu ya, negara-negara yang kemudian melarang warganya untuk menunaikan haji. Nah, jadi ketika tandanya disebutkan bahwa orang-orang akan dilarang untuk menunaikan haji, itu telah tergenapi pada saat itu. Nah, ini tergenapi. Kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan mengenai tanda untuk datangnya Imam Mahdi di dalam hadis Sunan Ad-Daruqutni, yaitu akan terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari di dalam bulan suci Ramadan, di mana bulan itu akan bergerhana pada malam pertama, di malam biasa terjadinya gerhana bulan, dan gerhana matahari akan terjadi pada pertengahan, di hari-hari biasa terjadi gerhana matahari. Nah, ini secara panjang lebar sebelumnya kita juga telah bahas ya ketika kita membahas buku Nurul Haq. Nah, bagaimana Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa ini adalah suatu nubuatan besar, suatu nubuatan agung yang ada sejak 1100 tahun yang lalu di dalam Sunan Ad-Daruqutni, dan ini disebarkan ke seluruh dunia, dan nubuatan ini tergenapi pada saat sekarang ini ketika Hadrat Masih Maud mendakwakan sebagai Al-Masih, Al-Maud dan Al-Mahdi gitu ya. Nah, jadi ini telah tergenapi. Dan ini merupakan suatu nubuatan yang sangat agung yang membuktikan juga kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam dan membuktikan bahwa memang sudah saatnya Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya itu memang turun atau datang. Kemudian berikutnya Hadrat Masih Maud alaihissalam juga menyebutkan di sini di dalam Hakim dan lain-lain ditulis bahwa pada hari-hari itu akan ada tunggangan baru yang akan menempuh jarak ratusan mil siang dan malam. Siang dan malam orang-orang akan melakukan perjalanan. Kemudian pada hari-hari itu unta akan menjadi tidak berfungsi sebagai alat transportasi. Nah, ini terkait dengan penemuan-penemuan alat transportasi baru. Jadi ini pun tergenapi pada saat-saat itu Hadrat Masih Maud alaihissalam mendakwakan beliau sebagai Al-Masih Al-Maud ya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga nubuatan berkenaan dengan akan berjangkitnya wabah-wabah penyakit. Nah, saat itu pun tergenapi di masa itu berjangkit wabah taun yang begitu merajalela, begitu memakan korban yang banyak. Ini pun tergenapi. Nah, jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam menyebutkan bahwa nubuatan-nubuatan tadi jika dilihat secara keseluruhan semuanya saling terkait, saling mendukung dan menguatkan bahwa memang Al-Masih yang dijanjikan itu telah datang. Bukan Al-Masih yang dahulu, melainkan sosok yang lain. Dalam hal ini adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam. Itu jadi bagian yang kedua. Dan nubuatan-nubuatannya bukan nubuatan sederhana ya Pak, nubuatan-nubuatan yang sangat-sangat besar, nubuatan-nubuatan agung, dan itu telah tergenapi, telah terjadi dan benar-benar terjadi ya Pak ya. Nah, ini menjadi suatu bukti bahwa kebenaran beliau ya Pak ya. Kemudian bagian terakhir, yakni beliau menjelaskan di dalam buku ini, beliau menjawab anggapan yang keliru yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak berbicara mengenai kedatangan Al-Masih yang dijanjikan. Tadi Bapak sampaikan bahwa Hadrat Masih Maud menjelaskan hal ini dengan mengutip 2 ayat. Bisa Bapak sebutkan surahnya apa-apa saja dan bagaimana penjelasan Hadrat Masih Maud mengenai ayat tersebut? Baik. Jadi yang pertama, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyebutkan bahwa orang-orang yang beranggapan
berkenaan dengan Masih Maud ini tidak dibahas di dalam Al-Quran, itu ada dalam kekeliruan yang besar. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan contoh 2 ayat Al-Quran. Yang pertama adalah Quran surah Al-Hijr ayat 10, yang di dalamnya ada janji berkenaan dengan pemeliharaan Al-Quran, ya, yang ayatnya berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikr atau Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Hadrat Masih Maud alaihissalam di sini beliau mengambil penjelasan bahwa dari ayat ini pun ada kaitannya pembahasannya dengan kedatangan Al-Masih Al-Maud sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW. Nah, beliau menguraikan, jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji ya di dalam ayat ini akan menjaga Al-Quran, akan menjaga Islam, ya. Kemudian sesuai dengan janji ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan penjagaan terhadap kalamnya, yaitu firman-Nya, yaitu Al-Quran, dengan 4 cara penjagaan. Nah, penjagaan yang pertama, Hadrat Masih Maud alaihissalam di sini menyampaikan, yaitu dia menjaga lafaz-lafaz dan susunannya melalui para hafiz, yaitu para penghafal Al-Quran. Dalam setiap abad lahir ratusan ribu orang yang menjaga kalam sucinya di dalam dada atau ingatan mereka. Para hafiz ini yang jika ditanya satu kata dari Al-Quran, maka mereka bisa menjelaskan bagian-bagian sebelumnya, sesudahnya, dan semuanya. Dengan demikian, dia telah menghindarkan Quran dari tahrif lafzi atau dari pengubahan-pengubahan dari segi lafaznya, ya, di setiap zaman. Jadi penjagaan terhadap Al-Quran itu yang pertama melalui tadi para hafiz Al-Quran, yang dengan adanya di setiap zaman, setiap waktu para penghafal Al-Quran menjaga Al-Quran di dalam ingatan